Halo adik-adik, selamat datang di channel Art Smile. Masih tetap bersama Onti ya. Kita sudah sampai di part 10. Part 10 itu huruf J. Huruf J ada di urutan ke-10 dalam alfabet Latin. Dan huruf terakhir yang ditambah dengan kalangan huruf 26 huruf, namanya dalam bahasa Indonesia adalah J. J asalnya merupakan bentuk lain huruf I, sedangkan huruf I berasal dari huruf iota Yunani. Bentuk huruf kecil J digunakan pada abjad pertengahan untuk mengakhiri angka Romawi yang menggantikan I. Penggunaan yang berbeda di awal dalam bahasa Jerman hulu pertengahan menjadi orang pertama yang secara jelas membedakan I dan J sebagai lambang bunyi yang berbeda. Mulanya kedua huruf I dan J melambangkan I titik dan J. Huruf J kita menggambar hewan jerapah kayaknya ya. Jerapah itu unik karena mempunyai leher yang panjang. Mendengar jerapah, kita kan langsung ingat nih hewan yang punya leher panjang. Panjang lehernya membuat jerapah unik dan istimewa. Jerapah termasuk hewan mamalia darat yang banyak ditemui di kawasan hutan terbuka di sub-Sahara di negara-negara benua Afrika. Jerapah merupakan salah satu hewan yang terancam punah karena populasinya terus mengalami turun. Jerapah adalah binatang menyusui dan memamah biak yang berleher panjang berasal dari Afrika. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, jerapah salah satu dari spesies dalam kelompok binatang mamalia yang berkuku dan berleher panjang dari Afrika. Warna jerapah tidak mencerminkan usia, tetapi dominasi jerapah punya kaki panjang dan kulit berwarna coklat tidak beraturan. Lehernya bisa melentur. Jerapah adalah hewan tertinggi dari semua hewan darat. Tinggi jerapah jantan bisa mencapai 5,5 atau 18 kaki, sedangkan jerapah dapat mencapai 4,5 meter. Dengan lidah sepanjang hampir setengah meter, jerapah dapat menelusuri dedaunan setinggi 6 meter dari tanah. Banyak ditemui di Afrika. Di negara-negara Afrika, jerapah sudah menjadi pemandangan umum di padang rumput dan hutan terbuka. Jerapah dapat dilihat di cagar alam seperti Taman Nasional Serengeti Tanzania dan Taman Nasional Amboseli Kenya. Ada beberapa kelompok jenis jerapah, yakni kelompok Camelopardalis atau jerapah kawasan utara, kelompok giraffa atau jerapah kawasan selatan. Jerapah hidup dalam kelompok non-teritorial dan melakukan perjalanan jauh untuk mencari habitat. Jerapah suka berteman dan punya perilaku peningkatan kewaspadaan terhadap predator. Mereka juga memiliki penglihatan yang sangat baik. Ketika ada jerapah yang menetap, lalu melihat ada predator yang jaraknya 1 km, mereka akan tahu dan langsung memberitahukan ke kelompoknya. Tahukah kamu jika jerapah salah satu hewan di dunia yang terancam punah? Sekarang populasinya tinggal 90 ekor di alam liar Afrika. Jumlah itu merosot dari populasi 15 tahun yang lalu sebanyak 150.000 ekor. Penyelamatan pun dilakukan dengan memindah populasi jerapah Uganda setelah mempelajari jika jumlah jerapah tinggal sedikit yang tersisa. Upaya pembangunan populasi baru dilakukan dengan memindahkan 20 jerapah ke tempat baru di seberang Sungai Nil.
Karena hampir seluruh binatang hidup di sekitar Sungai Nil, untuk memantau gerak-gerik jerapah dibekali kalung khusus. Dengan kalung itu bisa memantau gerak-gerik jerapah lewat satelit. Akan tahu jika mengalami bahaya, karena banyak manusia yang menangkap jerapah dan bisa terancam bahaya. Jerapah harus ditembaki dengan obat penenang. Matanya harus ditutup sehingga menggiring dan mudah ke trailer khusus. Dilansir The Dodo, berikut adalah 6 fakta menarik tentang jerapah. Hewan paling tinggi di dunia ini loh. 1. Jerapah memiliki lidah yang gelap yang berwarna biru, ungu, atau hitam. Lidah gelap tersebut berfungsi untuk mencegah sengatan matahari. Kedua, jerapah suka berkelompok. Jerapah adalah hewan yang sangat ramah dan suka bergaul dalam kelompoknya. Bahkan jerapah bisa berganti-ganti teman setiap hari. Apa kabar ya yang dengan antisosial? Yang ketiga, jerapah betina melahirkan sambil berdiri. Keren. Jerapah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berdiri. Tak heran jika jerapah betina juga melahirkan sambil berdiri. Ini berarti bayi jerapah akan jatuh kira-kira 1,8 meter saat baru lahir. Kalau bayi manusia udah gimana ya? Ini kan hewan. Lanjut ya. Tapi jangan khawatir karena hal ini normal di kalangan jerapah. Normal di kalangan jerapah, bukan normal di kalangan manusia. Selain itu, bayi jerapah juga sudah bisa berdiri dan berjalan sekitar 1 jam setelah lahir loh. Hebat bukan? Bayi jerapah juga disebut bayi raksasa yang berat tubuhnya mencapai 220 pon atau hampir mencapai 100 kg. Meski bisa langsung berjalan dalam waktu hitungan jam, bahkan menit, bayi jerapah tetap membutuhkan beberapa jam untuk bisa berdiri tegak. Ternyata jerapah termasuk hewan pendiam loh. Pernahkah adik-adik melihat jerapah mengeluarkan suara? Jerapah punya kotak suara, tetapi mereka tidak menghasilkan aliran udara yang cukup untuk menggetarkan pita suara. Disebutkan pula, suara yang dihasilkan oleh jerapah sangat pelan dan menyentuh zona di rentang 17 Hz sampai 0,01 Hz. Dengan suara yang rendah atau infrasonik membuat kita manusia tidak bisa mendengar jerapah saat berkomunikasi. Meskipun begitu, ternyata hal ini ada gunanya loh. Jerapah memanfaatkannya untuk menghindari predator di siang hari. Sebagai hewan yang sangat tinggi, jerapah dapat melihat pemangsa dari jarak yang lebih jauh dan bisa menjangkau daun pohon yang tidak dapat dicapai oleh hewan-hewan lainnya. Jerapah memiliki leher yang panjang sehingga memungkinkan untuk memakan tunas dan daun muda. Jerapah juga dapat minum dengan menundukkan kepalanya. Karena itu, jerapah memiliki katup kecil pada bagian dalam pembuluh darah di kepalanya, sehingga saat ketinggian kepala jerapah berubah. Katup tersebut dapat mencegah tekanan darah yang tinggi naik ke kepala. Di penangkaran atau kebun binatang, jerapah bisa tidur selama 4 atau 5 jam per hari. Dan kebanyakan dari mereka hanya akan tidur di malam hari. Namun di alam liar, penelitian menunjukkan kalau jerapah ternyata tidur lebih sebentar, yakni sekitar 2 jam per hari totalnya. Si leher panjang ini hanya tidur 3-5 menit saja, sedangkan di malam hari ia hanya tidur selama 20 menit. Mereka pun pada umumnya akan tidur sambil berdiri atau menekuk leher dengan
menyandarkan kepalanya di paha atau di pinggul. Para ahli menyebutkan itu adalah tidur paradoks, yakni keadaan ketika jerapah istirahat tetapi matanya tetap bergerak dan aktivitas ototnya berkurang. Tak seperti manusia yang harus mencukupi kebutuhan cairan hariannya. Jerapah justru tidak minum banyak air. Jerapah umumnya hanya akan memanfaatkan tanaman yang mengandung air untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Hewan ini mirip dengan unta yang bisa bertahan hidup tanpa air. Bahkan jerapah bisa bertahan hidup tanpa air lebih lama dari unta loh. Biasanya jerapah akan minum air yang ada di lingkungannya kurang lebih 12 galon air terlebih dahulu. Ketika sudah minum sebanyak itu, barulah jerapah bisa tahan tidak minum selama 3 minggu non-stop. Keren ya. Nah, itulah beberapa fakta menarik seputar jerapah. Unik. Karena ciptaan Tuhan itu selalu pasti ada yang unik-unik ya. Sampai di sini dulu penjelasan Unti tentang jerapah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian ya. Dan juga wawasan Unti dong pastinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan tidak henti dan tidak bosan. Untuk mengingatkan kalian untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Oh ya, ketemu lagi kita di part 11. Itu berarti huruf apa ya?